Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan anugerah yang diberikan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama. Perkenalkan, saya Widya Sisa akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Kesehatan Mental. Kesehatan mental atau kesehatan jiwa merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesehatan secara menyeluruh. Kesehatan mental juga penting diperhatikan selayaknya kesehatan fisik. There is no health without mental health. Sebagaimana definisi sehat yang dikemukakan oleh World Kesehatan Mental merupakan komponen mendasar dari definisi kesehatan. Kesehatan mental yang baik memungkinkan orang untuk menyadari potensi mereka, mengatasi tekanan hidup yang normal, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada komunitas mereka. Oleh karena itu, adanya gangguan kesehatan mental tidak bisa kita remehkan, karena jumlah kasusnya pada saat ini masih cukup mengkhawatirkan. Terdapat sekitar 450 juta orang menderita gangguan mental dan perilaku di seluruh dunia. Diperkirakan, 1 dari 4 orang akan menderita gangguan mental selama masa hidup mereka. Menurut WHO Regional Asia Pasifik atau WHO SEARO, jumlah kasus gangguan depresi terbanyak di India, yakni 4,5% dari jumlah populasi. Terendah di Maldives, yakni 3,7% dari populasi. Adapun di Indonesia, yakni 3,7% dari populasi. Kondisi mental yang sehat pada tiap individu tidaklah dapat disamaratakan. Kondisi inilah yang semakin membuat urgensi dalam pembahasan kesehatan mental yang mengarah pada bagaimana memberdayakan individu, keluarga, maupun komunitas untuk mampu menemukan, menjaga, dan mengoptimalkan kondisi kesehatan mentalnya dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Tantangan lainnya adalah adanya stigma keliru tentang gangguan jiwa yang menghambat akses ke pelayanan kesehatan sehingga mengakibatkan penanganan yang salah. Gangguan mental menurut WHO terdiri dari berbagai masalah dengan berbagai gejala. Namun, mereka umumnya dicirikan oleh beberapa kombinasi abnormal pada pikiran, emosi, perilaku, dan hubungan dengan orang lain. Contohnya adalah skizofrenia, depresi, cacat intelektual, dan gangguan karena penyalahgunaan narkoba, gangguan efektif bipolar, demensia, dan gangguan perkembangan termasuk autisme. Pada konteks kesehatan jiwa, dikenal 2 istilah untuk individu yang mengalami gangguan jiwa. Pertama, orang dengan masalah kejiwaan, ODMK, merupakan orang yang memiliki masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, atau kualitas hidup, sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa. Yang kedua, orang dengan gangguan jiwa, ODGJ, adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Kesehatan mental, seperti aspek kesehatan lainnya, dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial ekonomi yang perlu ditangani melalui strategi komprehensif untuk promosi, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan dalam pendekatan keseluruhan pemerintah. WHO merencanakan visi dari Rencana Aksi Kesehatan Mental 2013 sampai 2020, yaitu dunia di mana kesehatan mental dihargai, dipromosikan, dan dilindungi, gangguan mental dicegah, dan orang yang terkena gangguan ini dapat melakukan berbagai hak asasi manusia dan mendapat akses kualitas tinggi, kesehatan sesuai budaya, dan pelayanan sosial pada waktu yang tepat untuk mendorong pemulihan
yang memungkinkan untuk mencapai kesehatan pada level tertinggi dan berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat dan di tempat kerja, bebas dari stigmatisasi dan diskriminasi. Secara keseluruhan, tujuan rencana aksi kesehatan mental ini adalah untuk mempromosikan kesehatan mental, mencegah gangguan mental, menyediakan pelayanan, meningkatkan pemulihan, mempromosikan hak asasi manusia, dan menurunkan kematian, kesakitan, dan kecacatan pada orang dengan gangguan mental. Tujuan yang pertama yaitu untuk memperkuat kepemimpinan dan tata kelola yang efektif untuk kesehatan mental. Yang kedua, untuk memberikan layanan kesehatan mental dan sosial yang komprehensif, terpadu, dan responsif dalam pengaturan berbasis komunitas tujuan. Yang ketiga, untuk menerapkan strategi untuk promosi dan mencegah dalam kesehatan mental. Yang keempat, untuk memperkuat sistem informasi, bukti, dan penelitian untuk kesehatan mental. Berdasarkan hasil kajian, menunjukkan terdapat banyak gangguan mental di masyarakat Indonesia, walaupun angka prevalensi terlihat cenderung menurun dari periode 2007 sampai 2013. Hingga saat ini, orang dengan gangguan jiwa berat di Indonesia masih mengalami penanganan serta perlakuan salah. Hal ini terjadi karena adanya stigma yang keliru, sehingga perlu intervensi, pendekatan kesehatan masyarakat. Program pencegahan disebut lebih cost efektif untuk menurunkan risiko gangguan kesehatan mental, terutama hasil jangka panjang. Rekomendasi bagi pemerintah agar melakukan upaya penanggulangan yang menyeluruh, dimulai dengan adanya peraturan, kebijakan yang menjadi dasar dukungan pendanaan dan akses ke pelayanan kesehatan mental, serta didukung pendekatan berbasis komunitas. Mungkin sekian pidato yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.